Setelah jalan-jalan berapa bulan di Afrika? Di Afrikanya 1,2 tahun. Sempat lockdown 9 bulan ya di Sudan Di ya? Sudan. Saya sebelum ke luar negeri saya harus menjelajah negeri saya sendiri. Jantung debarannya sudah beda kan. Kita ngerasain juga meskipun saya tidak pakai pengukur jantung, saya tahu jantung saya sudah mendekati limit. Selain syiar Islam juga memperkenalkan Indonesia Iya, juga. Jangan ngimpi, aku bilang gitu. Jadi yang penting kamu niat, kamu oke, insya Allah pasti ada jalan. Sensasi baru, nikmati waktu. Itu kan tadi yang naik onta tuh Mas ya. Ada yang mana lagi yang seru? Boleh lihat yang ini ngomong apa aja deh yang pas naik. Nah, itu sepeda. Saya lupa juga itu ngomong apa itu. Oh ini. Nah, ini keren. Ah ini. Oh, ini di mana? Di Kenya. Di Bagus perkebunan ya? teh hijau. Oke. Kenya. Ini emang gila banget sih naik sepeda. Berapa? Ketinggiannya 2200 mdpl. Pernah yang nanjak banget nggak? Yang tanjakannya tuh Di Kenya itu nanjaknya nggak banget gini, tapi landai panjang 12 kilo nanjak terus dari nggak pernah turun-turun ya. Oh, udah sampai kaki. Ini ketinggian 2200 kan. Dingin berarti ya? Dingin sebenarnya. Dingin. Cuman matahari terik. Iya. Karena dekat Katulistiwa. Pernah yang sampai kaki capek banget gitu Mas? Enggak sampai. Karena saya tahu diri gitu loh. Jadi untuk bersepeda jarak jauh itu kuncinya cuma satu. Tahu diri gitu aja. Kalau kita tahu diri, oh ya ini saya sudah mau capek, ini mending saya istirahat, enggak usah memaksakan diri. Oke. Selamat, tapi kadang orang enggak tahu diri, udah tubuhnya lemes. Mereka masih ngotot aja. Akhirnya drop, tenaganya habis, mau recovery-nya lagi susah. Kalau terlalu capek. Kalau terlalu capek. Ciri-ciri mau capek itu gimana? Ciri-ciri mau capek ya ini apa? Ketika kita berdiri aja sudah mulai ini kan, oleng kan apa? Kaki udah mulai terasa lemas gitu. Jantung debarannya sudah beda kan. Kita ngerasain juga meskipun saya tidak pakai pengukur jantung, saya tahu jantung saya sudah mendekati limit ini. Kalau saya teruskan saya akan bisa pingsan di situ juga. Itu terasa karena setiap manusia itu kan sebenarnya punya sensor kan. Ciri-ciri kita, kenapa jantung saya degupannya kok udah berubah ini, berarti saya harus ngapain, itu kan sudah diperingatkan sebenarnya. Tapi kalau ada orang masih kena serangan jantung seperti itu, mungkin mereka ini terlalu memforsir. Sudah ada ciri-ciri. Sudah ngerasa sebenarnya kita tidak sudah ngerasa jalan terus gitu ya. Nanggung. Ya. Nanggung tinggal sekian ratus meter lagi kita selesai, terus kita istirahat ya. Istirahat terusan terus. Bablas akhirnya. Ada yang lagi situasi istirahat nggak Mas? Video atau foto? Jadi begitu kayak tadi di tengah jalan kayak gitu, capek tengah jalan, ya minggir aja gitu. Ya minggir-minggir aja. Ini istirahat. Kayak ini istirahat gitu. Ini istirahat mewah ini. Enggak. Maksudnya pemandangannya kan. Iya, cuman itu di situ cuman gedung kosong itu. Oh, ini foto ditaruh kameranya taruh di mana nih? Sebelah sininya sepeda. Saya taruh kan ada kayak tembok gitu. Enggak, saya pakai tripod. I see. Oke. Bagus banget ini. Saya pakai tripod, saya diam di situ pura-pura aja kayak ada yang mutu biar enggak kesepian. Kalau tahu orang kesepian nganggur banget kamu. Ini enggak ada orang kiri kanan. Enggak ada orang itu kanan kiri. Ketemu ini enggak sih makhluk-makhluk apa gitu? Makhluk-makhluk astral kayaknya. Saya mikirnya gini, mereka kan juga sama-sama makhluk juga. Ayo ketemu. Sering ketemu juga. Tapi di mana itu waktu di mana? Ya kayak di gurun, kayak gitu, di gurun, di hutan ketika bentukannya kayak apa kalau di gurun misalnya? Di gurun itu kan gini, hantu itu sesuatu yang bisa menyerupai apa yang pernah kita takutkan kan. Makanya disebut hantu, yang menghantui kan. Akhirnya ya di otak saya yang saya takut itu waktu itu, jangan-jangan ada orang besar gede hitam tahu-tahu langsung nyekik gitu kan. Bener.
ketika saya mau tidur gitu kayak melihat bener datangin gitu, sampai datangin orang makhluk gede ireng itu menindi apa ya? Oh, kayak apa ketindihan kalau ya, bahasa Sunda itu erep-erep bahasa Sunda. Ya kayak gitulah. Tapi saya bisa lihat wajahnya yang hitam gitu. Berarti itu bukan makhluk halus, itu mungkin karena terlalu capek gitu kan? Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi saya ini kan di sebelah saya itu ada keledai. Keledai adalah salah satu hewan yang bisa mendeteksi makhluk halus. Terus? Nah, keledai itu mulai jam 1:30 itu sudah bunyi kayak kalut gitu loh keledainya. 1:30 malam. Saya udah mulai curiga, ini ada apa ini keledai. Mereka kan keledai yang diliarkan sama orang yang punya, sudah dibiarkan di gurun gitu aja. Mungkin di daerah situ nggak jauh ada kampung saya, tapi nggak tahu. Itu rame gitu, banyak keledai deket tenda saya itu rame banget. Itu tanda-tanda ciri-ciri. Salah satu tanda-tanda akan ada makhluk astralnya itu. Nah begitu saya merasa tercekik gitu, akhirnya saya keluar tenda. Udahlah saya enggak tidur tenda lah, mending saya bikin kopi gitu kan. Waktu itu sudah menjelang pagi juga, gelap gulita gitu. Gelap gulita banget. Ya gelap gulita, kita sendiri ya, nggak ada lampu kan? Sebelumnya juga teman-teman itu di Malang kan khawatir dengan kondisi saya kan, udah kontak nggak ketemu nggak kontak-kontak, dikontak susah. Pas di situ dapat sinyal, tanya, "Cak, sudah sampai mana?" "Oh, ini masih di sini, tak share lokasi gitu, biar mereka tahu posisi saya." "Emang sudah dapat hotel, Cak?" "Ya sudah dapat ini, tapi hotelnya jin," aku bilang gitu kan. Nggak mau taunya malam-malam didatangin jinnya daerah situ. Beneran? Iya. Ya itu yang menyerupai sesuatu yang gede, yang kamu takutkan itu. Kan kadang hayalan manusia itu menggiring ke situ. Kalau orang itu takutnya misalkan ular, bisa jadi hantunya akan jadi ular gitu loh. Ketemu ular juga, Mas? Ketemu ular, ada apa? Lupa sama. Ular tanah, tapi menurut teman yang ahli ular, itu saya tanyain kan kemarin sama, mungkin semua pada tahu itu Panji Petualang itu kan. Kamu liatin fotonya? Iya, cekrek. saya liatin fotonya. Wah, masih ada nggak? Apa fotonya ada di HP? Oh, di handphone. Handphonenya ada. Kepo banget ya. Kalau misalnya ada ketemu ular, mau pinjam handphonenya Mas Akam. Iya. Kepo banget ya. Sebenarnya di sini juga ada foto-foto tentang buffalo. Boleh, nggak apa-apa kalau misalnya mau aku liatin ya. Mana ya? Ketemu ular di mana? Di ini, di rumput-rumput gitu. Wilayah mana? Wilayah Kenya, di Kenya. Terus? Ternyata tak tanya, "Ji, ular ini beracun enggak ya?" "Waduh Mas, ini bukan hanya beracun ini. Apa? Dalam waktu 3 menit Mas Akam bisa bablas, bisa mati nih." Finish. Finish. Gajah aja finish itu. Memang benar, orang-orang sini juga percaya kalau ular ini bisa membunuh gajah. Oh, orang-orang sekitar lihat Orang-orang ular sekitar itu sering apa? Ketemu? Iya. Oke. Oh, ini saya. Serem banget. Jadi ketemu ular papasan doang say hi, atau sempat dia kayak dia santai gitu di sebelah kaki saya. Kalau waktu itu saya enggak ngelihat, mungkin kena injak dia. Tapi dia kan ular yang ini ular yang enggak agresif. Kalau enggak diganggu dia enggak. Iya, enggak agresif. Tapi kalau keinjak ya sudah, ini saya. Finish sebelum waktunya. Tinggal nama. Aduh ya ampun. Itu ular lagi santai. Ketemu ular, yang buas-buas itu ketemu ular. Terus ketemu apa lagi, Mas? Kalau tadi kan zebra apa segala macam kan ya. Siang hari. Sebesar apa ini? Ini sebesar lengan. Ini kepalanya kemana dia? Ke bawah batu? Iya, ke bawah batu itu. Oke. Ini ketemu itu. Terus kerbau Afrika. Ya, kerbau Afrika. Ngobrol sama orang lokal pakai bahasa apa, Mas? Pakai bahasa Inggris. Mereka emang bisa ya? Untuk kayaknya mereka tidak kesulitan. Pengembala
kambing, penggembala sapi aja pinter bahasa Inggris. Malah saya yang bingung malah kadang. Duh, saya mau ngomong apa lagi nih? Kehabisan kosakata ya. Karena bahasa Inggris saya sangat jelek. Bukan hanya jelek, sangat jelek. Untuk ukuran seorang traveler sangat jelek. Ya terus ngobrol sama yang lain yang sama-sama nggak bisa bahasa Inggris pakai bahasa apa? Alasan? Ya berusaha untuk saling mengerti aja. Misalnya Manusia itu kalau kita saling mau mengerti, insya Allah tidak akan pernah salah paham. Contoh misalnya nanya kalau mau makan, nyari makan kemana gitu, nyari toko Iya. itu gimana Ya, kalau komunikasinya? kayak gitu kan misal saya pelajari memang, saya cari yang penting-pentingnya. Misal dalam bahasa Swahilinya, toko itu wakala gitu. Jadi saya tanya, saya campur kayak where the wakala gitu. Wakala terus misalkan saya butuh air dingin kayak moja barit gitu. Saya jadi saya apa ya? Kadang saya translate dulu, baru saya apa itu baca atau saya Berarti rekam. paket data harus ada terus Harus ya? ada. Harus ada terus. Tapi kalau memang lebih amannya saya tulis. Kadang ada catatan juga, catatan kecil gitu untuk kata-kata penting gitu. Kata di mana mau kemana gitu saya catat ketika saya mau. Mas, selama pandemi itu kan ada lockdown, ada apa gitu. Tapi tetap nekat ya, maksudnya ya udah lanjut ke beberapa negara berikutnya gitu kan? Waktu itu saya berpikir COVID sudah berakhir. Karena kan sudah mulai Dipikir ramai. cuma berapa bulan gitu. Iya, tapi ini cuman mungkin sebulan 2 bulan. Oke lah saya tungguin. Sampai beberapa teman itu yang orang-orang Eropa barengan masuk itu kan mereka sudah pulang semua. Kamu posisi di mana? Saya masih di Sudan. Terus kenapa nggak pulang? Saya candain aja, saya nggak bisa pulang ya. Saya harus lanjut. Gimana kamu? Kamu kapan pingin ke Afrika lagi? Mereka langsung, enggak lah saya sudah nggak tahu kapan sampai kapan. Mereka stres rupanya. Sebagai orang Indonesia saya nggak boleh stres lah. Ada orang-orang masyarakat setempat yang memandang skeptis nggak Mas? Mereka salah paham aja. Salah paham dalam arti? Dalam arti mereka tidak tahu kalau kita ini orang Indonesia. Mereka menganggap kita orang Cina. Oh iya? Nggak ada Cina-Cinanya sama sekali? Nggak ada sama sekali, sampai saya bingung mata mereka ini di mana. Mata mereka itu di mana gitu, sampai saya jengkel itu. Yang Cina ini motor nih, bilang saya bukan orang Cina kok, ngotot aja Cina-Cina kamu ini. Saya tunjukkan posisi Indonesia itu seperti ini. Nggak ada. Memang kita sama-sama Asia, tapi saya beda dengan orang Cina. Baru mereka, oh iya. Tapi nggak lama kemudian orang lain juga bilang, oh itu Cina. Emang mereka skeptis sama Cina-Cina gitu? Mereka sangat nggak suka. Gitu. Oh gitu. Bahkan, tapi setelah tahu disebut Indonesia gitu? Nah, beda lagi ketika mereka tahu dan benar-benar mengerti ya, orang-orang yang berpendidikan biasanya mereka sangat antusias dengan Indonesia. Oh gitu. Bagaimana keadaan Indonesia gitu, alamnya seperti apa? Apa kamu punya teh? Apa kamu punya kopi? Apa kamu punya padi? Mereka tanyakan pertanian juga gitu. Terus kayak hewan-hewannya ada apa aja? Kamu punya ini itu gitu. Ya saya punya semua, Indonesia punya semuanya kecuali hewan-hewan ini, kayak hewan-hewan jerapah, flamingo itu kita memang jelas tidak punya. Tapi ada yang ada satu hewan yang dimiliki Indonesia tapi tidak dimiliki negara lain. Komodo saya bilang gitu. Iya. Jadi saya selalu andalin ini komodo. Kamu boleh punya singa, tapi kamu tidak akan pernah punya ini. Ini adalah hewan kebanggaan yang Indonesia. Kamu tahu ini panjangnya sampai 4 meter, gedenya, bobotnya sampai sekian kintal lah sebutin itu. Kamu pernah melihatnya emang? Lah, saya sebelum ke luar negeri saya harus menjelajah negeri saya sendiri. Nanti kalau ada orang-orang seperti kamu menanyakan tentang negara saya nggak tahu, kan malu. Akhirnya saya keliling dulu lah Indonesia meskipun tidak semuanya, tapi titik poin-poin seperti kayak yang sering ditanyakan turis itu tentang Toraja, tentang
kayak Bali, Lombok gitu kan Tahu mereka mereka Toraja, banyak tahu. Bali, Lombok. Karena Toraja adalah salah satu kebudayaan yang sangat keren banget kan tentang pemakamannya yang dimumifikasi itu kan bisa jadi orang-orang di sana niru kita Bisa jadi. karena lebih sempurna muminya kan. Oke. Jadi selain syiar Islam juga memperkenalkan Indonesia Iya, juga. karena mungkin Islam tidak berasal dari Indonesia, tapi di Indonesia adalah mayoritas Muslim. Dan itu negara-negara yang Mas kunjungi itu mayoritas Muslim? Enggak, mereka Muslim minoritas, kecuali di Sudan dan Mesir memang mayoritas Muslim. Tapi lihat Mas sholat gitu, baca Quran, mereka oke aja? Oke saja, meskipun kayaknya kan kalau di Sudan dan di Mesir memang biasa karena memang mayoritas Muslim ya. Tapi begitu pindah ke Kenya atau Tanzania yang sedikit Muslimnya, ketika saya tahu mereka tahu tentang agama saya cuek-cuek aja. Mereka gini, saya melihat Afrika itu sukses dengan toleransi beragamanya. Mereka bisa membaur antar agama gitu, bisa bersahabat antar agama. Di dalam keluarga mereka agama yang macam-macam. Tapi mereka tidak sukses dengan kesuguhan. Mereka konfliknya berdasarkan suku. Begitupun sebaliknya di negara saya yang ini. Kita sukses dengan kesuguhan. Tapi kadang agama jadi pemecah juga gitu loh. Sering kita dipecah-pecah gara-gara tuduhan-tuduhan yang. Tapi itu disampaikan nggak itu? Di mana? Ya. Enggak lah. Enggak ya. Konyol saya enggak mau menceritakan kejelekan negara saya juga kan. Saya bilangnya ya Indonesia sukses dengan kesukuan, tapi saya enggak cerita tentang tuduhan-tuduhan di agama saya juga saya enggak berani cerita juga. Konyol itu namanya. Seru-seru. Yang makanan yang pernah dikangenin selama perjalanan itu kebayang apa? Makanan apa Mas? Kan ada orang yang suka banget sama gudeg, Saya suka pecel. Oh pecel. Pecel. Enggak nemu pecel sama sekali. Enggak, tapi ketika nemu pecel itu di Mombasa. Waktu itu ada ini kan pabrik Indomie juga di sana. Dan istrinya manajer pabriknya itu tanya, "Mas Akam mau dimasakin apa kalau sampai Mombasa?" Itu saya langsung spontan, "Pecel Mbak," kalau gitu. Baru begitu saya sampai pecel sudah menunggu. Wih, makan banyak itu. Makan di situ, tapi nggak banyak juga sih sebenarnya. Cuman kangen-kangen Kangen lidah-lidah aja gitu. Setelah makan sedikit itu udah terobati gitu. Pakai kerupuk Mas, kerupuk Kerupuk itu ada. Dan sesuatu yang saya syukuri waktu itu ya, ternyata keluarganya Mas Lukman ini punya kerupuk gitu loh. Kerupuk dari Indonesia juga meskipun mereka Kerupuk sudah aci putih itu. iya yang kerupuk bulat Iya, itu. iya, iya. Itu kan Indonesia banget itu. Banget. Nah, itu mereka masih simpan. Ini enggak tahu Mas, udah lama juga kami mau tak pakai, sayang nggak taunya ini ada Mas Aka mau datang ke sini nih. Karena mereka setiap tahun pulang dan membawa kerupuk-kerupuk gitu ke sana untuk stok. Oh. Mereka penggemar kerupuk juga Penggemar ternyata. kerupuk. Nggak bisa orang yang udah terikat sama kerupuk tuh makan harus ada kerupuk. Harus krimnya. Nah, ketika kerupuk yang bulat itu sudah habis barulah kita makan kerupuk Cina itu. Kalau orang Cina kan juga jualan kerupuk itu. Tapi meskipun beda kan kerupuknya. Tapi ya udahlah ada kriuk-kriuk lah Adanya ya. itu ya udahlah sikat itulah. Kesimpulan lebih suka perjalanan di luar negeri apa di Indonesia? Sebenarnya untuk ke luar negeri itu karena saya merasa masih muda. Saya ambil luar negeri dulu lah. Puas-puasin dulu gitu. Puas-puasin dulu. Toh Indonesia saya meskipun enggak detail, saya sudah pernah muter-muter di Indonesia. Semua pulau udah Mas? Kecuali Papua. Oh, oke. Itu waktu trail motor atau Enggak, sepeda? waktu baru-baru kenal sepeda. Oh, oke. Jadi saya sempat keliling beberapa negara di Asia Tenggara itu untuk kampanye Save Our Turtle. Nggak tahu tiba-tiba saya suka banget sama penyu itu. Padahal hanya melihat di televisi. Saya suka. Terus kan kalau kita mencintai sesuatu itu nggak bisa kita ucapkan. Kita harus membuktikan. Ya buktinya saya akan mengkampanyekan ini dengan semampu saya. Akhirnya dan bisa bertemu langsung dengan penyu itu gara-gara saya mengkampanyekan itu. Jadi ketika kita
mencintai sesuatu harus kita buktikan, dan sesuatu yang kita cintai kalau itu sudah dibuktikan akan datang dengan sendirinya. Makanya harus dibuktikan. Kalau saya cinta penyu, saya harus membuktikan saya Kata mencintai. orang itu telur penyu tuh enak ya. Ya, kata orang telur penyu itu protein tinggi. Kata orang, Ya, tapi sebenarnya itu berbalik semuanya. Oh, Kandungan racunnya terlalu tinggi juga. oke. Iya. Jadi mending jangan konsumsi telur penyu, mending konsumsi telur bebek aja lah yang sudah pasti kan. Udah pasti. Dan tidak merusak gitu loh. Mas katanya ada cerita yang seru waktu di Sungai Nil ya? Di Sungai Nil lupa saya ini. Saking banyaknya. Iya, sekarang Sungai Nil itu sangat apa ya? Banyak menginspirasi gitu loh. Kalau Danau Harta Karun? Danau Korun. Danau Korun itu Namanya Danau Korun. Danau Bukan Korun. Danau Harta Karun. Bukan, itu Danau Korun itu di apa itu gak jauh dari Kairo sih, sekitar 250 kilo lah itu. Di Fayum itu. Namanya Danau Korun. Memang danaunya luas banget. Ada gambarnya? Gambar sih kayaknya nggak ada. Di Cuman sini perjalanan ke arahnya itu saya sempat videoin sih. Oke. Nggak, kalau ada ya. Oke. Dan itu nggak sempat saya upload Nggak juga. sempat videoin. Nggak saya upload ke ini medsos. Selama setahun pergi gitu, ada di Instagram ya, Sungai Nil ya? Sungai Nil ada di Instagram. Oke, boleh lihat yuk di Instagram. Ah, ini di sini ini saya beli ikan cuma 5.000. Boleh di play dulu yang ini. Oke. Loh, ini siapa? Ini teman-teman mahasiswa yang ada di Sudan. Oh ya, yang berberapa belas orang itu? 12. Ini udah sempet di edit. Siapa yang edit, Mas? Saya sendiri. Di sana sambil diam-diam ngedit gitu. Iya, iseng-iseng aja. Oh, oke. Keren. Oke. Oh, cuma nih Itu apa? tadi pasar resmi Ya itu. pasar ikan di situ. Saya beli ikan itu cuma 5.000 rupiah kak. Itu ekonominya lebih kayak gimana sih? Ekonominya sih ini apa? Lebih mundur lah. Karena kesenjangannya lebih tinggi daripada Indonesia. Oke. Tapi mereka tahu Indonesia ya? Ya di Sudan mereka menghargai banget tentang Indonesia. Mereka taunya Pak Karno. Oh, Bung Karno. Apa kata mereka tentang Bung Karno? Ya Bung Karno tokoh paling besar saat itu kan. Mm-mm. Sudan punya hutang besar terhadap Bung Karno gitu. Kalau orang-orang tuanya ya kita itu Indonesia itu bagus sekali, orang-orangnya baik, mayoritas muslim gitu. Dan orang-orang Sudan berhutang kemerdekaan terhadap dari Bung Karno gitu kan. Oh iya. Karena waktu itu kan Bung Karno salah satu tokoh yang mengakui Sudan merdeka itu. Dan mereka akhirnya merdeka juga. Ada jalan nama Soekarno atau Bung Karno atau Ada. gedung Bahkan gitu? pohon pun ada di sana. Pohon apa itu lupa. Aslinya pohon, tapi menurut orang sana jadi pohon Soekarno akhirnya. Lupa. Bangga dong, Mas. Iya, bangga lah. Banget Sebagai ya. sesama orang Indonesia. Oke. Dan beliau kan pendiri bangsa juga, bangsa Indonesia. Jadi kebanggaannya di situ. Wah, kan masa jalan-jalan gitu sama orang, ini loh, kamu tahu pohon ini namanya apa? Nggak tahu. Ini pohon Soekarno. Wih, keren juga ya. Kenapa kamu, malah saya ditanya, kenapa kamu nggak tahu itu nama presiden pertamamu? Ya saya nggak sampai segitunya gitu. Hebat. Nggak sampai lah melihat. Tambah ini dong, Mas, mempertebal rasa cinta. Ya pasti. Indonesia. Bangga dengan Indonesia. Bangga. Iya. Nah ini nih, coba kita lihat di videonya. Ini video ya? Ini Video apa foto? Danau yang tadi. One bike.
Kenapa sih disebut Danau Harta Karun? Ya kepercayaannya Korun ditenggelamkan di situ. Mm-mm. Korun ini kan salah satu, ya ini danaunya. Aha. Oke. Udah Jadi- ada editing lagunya segala macam ya? Ya pakai handphone aja. Wah, keren banget. Pakai jaket lengkap itu dingin, Mas? Ini musim dingin. Aduh, pengen lihat terusannya itu apa? Itu ada di YouTube. Oh, gitu. Jadi ada di YouTube. Saya cuman bikin trailer sedikit, saya upload di situ. Oh, oke. Bagus, Mas. Ya saya sudah mencoba gitu loh. Meskipun tidak sempurna tapi saya sudah berusaha untuk mencoba menyimpan cerita-cerita saya selama di perjalanan. Disebut Danau Harta Karun, ada Harta Karun? Tidak ada. Enggak ada. Dipercaya disitulah Korun tenggelam. Korun ini kan sepupu Nabi Musa yang sangat kaya raya itu dan itu ingkar terhadap Allah, akhirnya Allah tenggelamkan di situ. Mas, perjalanan ini gitu, apa yang membuat Mas Akam ada sesuatu yang berubah nggak? Maksudnya entah itu dari keyakinan, entah itu dari cara pandang atau apa gitu. Jelas saya mendapatkan tambahan juga tentang pengetahuan. Penglihatan saya lebih luas. Dulu yang saya merasa, saya paling hebat, jadi saya merasa nggak ada apa-apanya sebenarnya saya ini. Saya sempat kan merasa saya salah satu peturing nih. Begitu saya melewati semua itu akhirnya apa bedanya sama penjual orang-orang yang berdagang dengan menggunakan sepeda gitu, kayak penjual tempe, penjual lauk, saya nggak ada bedanya sama mereka, sama-sama gue sepeda gitu. Bahkan kalau dihitung malah jauhan mereka mulai dari muda sampai punya anak dan menyekolahkan anaknya sampai selesai, mereka tetap konsisten bersepeda. Sedangkan saya belum tentu. Oke, itu yang kayak membuka Iya, jadi saya merasa pandangan baru. menganggap semuanya ini nggak biasa-biasa aja akhirnya. Yang sebelumnya terlihat wah Afrika, pesepeda Indonesia yang turun di Afrika kan jarang juga kan. Bahkan untuk memang sengaja touring di Afrika dari Mesir ke selatan itu kan belum ada berita juga. Saya belum bisa melihat siapa yang pernah, karena waktu saya mau berangkat saya cari literasi juga kan. Pernah ada enggak orang Indonesia yang dari Mesir menuju Afsel dengan bersepeda? Ternyata enggak ada. Kalau motor ada. Jadi sebelum berangkat tuh kayaknya wow gitu, berangkat. Wow, Afrika sepeda. Keren. Oh, keren gitu. Tapi setelahnya enggak. Setelah beberapa hari di gurun saya merasa, enggak juga keren. Akhirnya mulai mengendorkan pandangan saya tentang konflik yang terjadi gitu, akhirnya sama aja ternyata. Kita enggak perlu menuduh orang untuk ini orang ini yang masalahnya di orang ini gitu. Enggak perlulah kayak gitu. Yang masalah kita sendirilah. Kenapa kita mempermasalahkan gitu. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi kita lah yang mempermasalahkan masalah itu. Iya. Ini ada video lagi ya? Ini video yang di mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja Hari Sampah ini adalah di Bukit Mukatang Kairo. sepedaan pertama selama saya di Mesir, karena Gerejanya di antara minggu awal sampah-sampah. saya Tapi sempat keren banget demam gerejanya. dan tidak Tempat bisa sampah untuk maksudnya, sepeda. kayak Mau tempat masuk. pembuangan Mesinnya sampah. juga Iya, di lingkungan pembuatan Oke, pengolahan kita sampah. akan mulai ke Tapi di Oke. situ ada Top. gereja paling keren. Pemanasan sebelum kita pergi Itu mahasiswa Ya, sana. mahasiswa Mesir, ke Arafah. Oh, oke. teman sekampung gitu. Mana gerejanya, Mas? Yuk. Ya, Mesir karakteristiknya kurang lebih seperti ini ya, mirip-mirip. Iya. Oh, ya Timur Tengah lah Iya. begitu ya. Mesir itu Afrika tapi rasa Timur Tengah. Oh, oke. Kalau Sudan
Afrika apa itu sudah mulai berasa di Afrika sudah setengah-setengah. Kalau Oke. Mesir saya masih belum merasakan ini Afrika karena Kayak suasananya Timur Timur Tengah Tengah banget ya? banget. Di Sudan orang-orangnya sudah mulai kayak Afrika tapi budayanya Arab. Heeh, heeh. Oke, Dimas kan udah touring pakai motor, terus pakai sepeda gitu. Kalau misalnya ada yang, oh itu bisa berangkat juga tuh umroh pakai sepeda kok gitu. Jadi Iya. ada yang merasa kayak bisa kok gitu. Ya saya ingin menunjukkan sesuatu yang gampang gitu loh sebenarnya. Tapi kan nggak semudah, nggak Nggak senekat semudah itu ya, juga jangan gitu. nekat gitu aja. Harus diperhitungkan dengan keadaan juga. Boleh yakin tapi harus logik gitu loh. Mm-mm, Masuk akal enggak? mm-mm, Terus kalau nggak masuk akal, adakah yang bisa mendorong untuk jadi masuk akal gitu? Misalkan, oke saya nggak punya apa-apa, jadi kalau ke akal nggak mungkin kan? mm-mm, Biar masuk akal gimana caranya? Ya saya berusaha, misalkan saya jualan merchandise, ngumpulin duit. mm-mm. Masa kita mau memerintah Allah untuk menyediakan makanan kita tanpa kita harus berusaha menyediakan sendiri? Kan tidak etis gitu loh. Iya. Urusan Tuhan itu sangat banyak gitu loh. Ngurusin banyak nanti banget gitu. nanti nggak dikabulkan malah protes gitu. Jadi ya usaha dulu semaksimal mungkin, misal dengan mengumpulkan dengan jualan merchandise atau dengan tulisan-tulisan yang kalau punya keahlian menulis ya silakan menulis Oke. untuk dijadikan usaha. Kan yang wajib itu usahanya. Usaha, iya. Terakhir Bagian usaha doa. mengabulkan kan bagian. Yang terakhir usaha doa Iya. gitu aja. Mas, terakhir video call sama anak istri kapan? Boleh nggak kita coba ngobrol di sini video call? Sebentar saya coba. Semoga aja ini ya, lagi bisa ditelepon. Ini sudah. Ini ada yang mau ngomong. Mana coba? Mbak enggak, panggilan kecilnya. Halo Mbak. Lihat tuh ini kita lagi syuting nih. Speakernya mana sih coba? Speakernya yang mana Mas? Oh, gedein aja. Oh, besarin full boleh ya? Heeh. Oke, Mbak, aku manggilnya Mbak apa? Manggilnya aku Mbak apa? Manggilnya? Maaf, sinyalnya akan nggak kedengeran di situ. Mbak apa panggilnya? Ovi. Mbak Rofi. Ovi ya. Mbak Ovi. Mbak Ovi dengar nggak Mbak Ovi Iya. sekarang? Dengar nggak? Sekarang agak mending. Oke, udah setahun lebih nggak ketemu sama Mas Hakam ya? Iya. Apa tuh rasanya Mbak? Ya rasanya. Ya ada sih kangen, tapi udah biasa ditinggal-tinggal soalnya. Sabar ya Mbak ya. Emang udah tahu ya dari zaman sebelum nikah bahwa Mas Hakam itu selalu pergi-pergi gitu? Iya, Mas Hakam kalau di rumah pun juga kadang kalau ada tamu dari Malaysia atau dari mana itu kan nganterin tamu 2 minggu, seminggu gitu kan nggak pulang. Udah biasa, udah kayak Bang Toyib ya? Iya, kalau ada kegiatan ngetrail apa-apa jarang pulang Mas Hakam. Ya ampun, sabar ya Mbak ya. Emang udah biarin aja gitu atau ada rasa kesel juga gitu? Ya enggak sih, saya tuh orangnya bebas, asalkan tahu diri itu aja. Tahu diri ini maksudnya apa? Ya tahu sih. Ya nggak tahu saya. Mbak mau nanya Mbak Ovi yang waktu umroh pergi itu ya naik sepeda kan? Iya. Apa tuh rasanya tuh Mbak? Capeknya kah? Keselnya kah? Mau marahnya atau gimana tuh? Ya, campur aduk Mbak. Apa? Campur aduk. Lebih banyak apanya? Senangnya lebih banyak soalnya di capeknya? perjalanan itu saya tuh bisa belajar belajar tawakal, belajar sabar, belajar ketemu orang-orang baru. Itu kan perjalanan yang luar biasa ya Mbak Ovi ya? Iya. Nyangka nggak bahwa akan umroh dengan cara yang seperti ini?
Tidak pernah menyangka saya. Tapi katanya pernah sama Mas Hakam bilang saya mau ke umroh, mau ke sini, bilang semua itu. Ya bilang, tapi pertama itu saya tuh kaget. Kagetnya apa? Nggak paham dia. Soalnya dia ngomongnya tuh saya ke umroh. Ya saya kan kaget. Saya kirain mimpi. Terus Jangan habis apa cari rumput pulang-pulang aja umroh, duit aja nggak punya, saya bilang gitu. Jadi yang penting kan niat dulu, baru kalau uang itu datang sendiri, katanya bilang gitu. Terus dia bilang gini, jangan ngimpi, aku bilang gitu. Jadi yang penting kamu niat, kamu oke, insya Allah pasti ada jalan, bilang gitu. Terus sekarang kamu punya uang nggak? Punya. Berapa? 10.000. Memang benar waktu itu di dompet ada tinggal 10.000. Terus ya itu diminta untuk beli pulsa. Untuk beli pulsa, daftar internet yang harian itu. Terus Mas Hakam telepon temannya yang di Surabaya. Ya itu, terus besoknya disuruh ke Surabaya kita. di Surabaya Cari sepeda. Oke. Iya. Udah gitu cari sepeda, mbaknya kan nggak bisa naik sepeda. Ya kan sepedanya itu sepeda gandeng itu loh, Mbak. Iya, takut nggak? Pertama tuh agak sulit ya, soalnya keseimbangan, tapi lama-lama enggak sih, udah biasa. Itu kan waktu itu belum hamil ya, Mbak? Ya belum hamil itu. Waktu barusan keguguran anak yang nomor 2. Yang pertama kan prematur. Terus saya selang berapa bulan gitu kan hamil lagi, 4 bulan terus keguguran. Terus habis itu kata dokter suruh istirahat total, ditunda dulu 1 tahun mungkin kehamilannya, bilang gitu dokter. Nggak boleh aktivitas yang berat-berat katanya gitu. Terus sama saya malah diajak ini ziarah. Itu malah nggak istirahat ya, malah berat ya. Oke, Mbak, pertama malah itu olahraga terus itu. Iya, malah olahraga terus tiap hari. Capek banget nggak, Mbak? Iya. Enggak sih. Kalau dibilang capek ya enggak sih, cuman capek itu tergantung di pikiran. Pikiran capek semua juga capek. Kalau pikirannya nggak capek ya semua nggak capek. Oke. Nyangka nggak dengan sepeda bisa nyampe ke umroh, ke Tanah Suci? Apa? Iya, nyangka nggak dengan sepeda bisa sampai ke Tanah Suci? Ya yang antara nyangka dan nggak nyangka, tapi kalau udah niat ya pasti Allah menolong. Oke. Rencana rencana ke depan mau lagi nggak keliling kemana lagi sama Mas Hakam pakai sepeda? Atau motor atau Insya apa? Allah kalau ada rezeki pengennya ngajak si Kavi itu ya. Pengen kemana, Mbak? Cita-cita? Terserah Mas Hakam aja, terserah sopirnya aja. Saya malu. Oke. Ya, Mbak. Tetap sehat ya, Mbak. Ini Ya, alhamdulillah, amin. Mas Hakam belum pulang-pulang loh. Mau bilang apa sama Mas Hakam? Mau bilang apa? Ya jaga diri baik-baik. Oke. Yang penting jangan lupa sholat sama iya. Oke. Siap Mbak Ufi, terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Thank you, Mas. Wow, sabar banget. Rencana mau kemana lagi habis ini, Mas? Setelah mungkin tahun depan. Ke 2022 ya berarti? 2022 itu pengennya ke Kirgistan. Sama mbaknya? Kalau ke situ saya enggak berani bawa dia. Karena? Ya karena kalau saya bawa ibunya mesti anaknya ikut kan. Iya. Dan di sana cuacanya sangat ekstrim. Oke. Maka saya enggak mau lah mengancam keselamatan anak setahun dan lagi? istri. Enggak sampai. Karena mungkin
4 bulanan di situ. Oke, yang mau bawa tadi terserah Ya. sopirnya mau ikut. Mungkin kalau ke jalur-jalur seperti New Zealand atau Australia mungkin masih berani. Atau ke Eropa gitu berani. Nunggu anak sampai umur berapa dulu mau dibawa keliling? Nggak terlalu gede juga, karena kalau terlalu gede kasihan dia kan, dia sudah waktunya untuk sekolah atau berteman dengan tetangganya gitu kan. Kalau sekarang kan dia masih tidak butuh untuk berteman juga, masih Bisa dibawa-bawa iya ya. masih bisa dibawa-bawa. Kalau sudah berteman kasihan lah, jangan. Iya. Oke. Nah, ini kan kayak ngasih inspirasi gitu ya Mas ya. Mas Hakam keliling ke beberapa negara untuk syiar Islam. Iya. Terus tadi juga untuk inkubator. Jadi Iya. perjalanan itu nggak cuma yang untuk diri sendiri, Iya. tapi ada untuk orang gitu Ya, ya. saya berjalan bukan untuk kepuasan pribadi. Karena saya berprinsip setiap jalanan yang saya lewati saya harus menebar kebaikan di situ. Jalanan adalah ladang saya gitu. Dan di ladang itulah saya akan menanam semua kebaikan itu. Wow, oke, terima kasih ya Mas ya, sudah ngobrol banyak banget dan kasih inspirasi juga, banyak pesan-pesan juga untuk yang mau keliling. Ada pesan? Pesannya cuma satu. Apa? Saya sama istri itu saya selalu tekankan. Apa? Oke. Jadi yang Suaramu kenceng ya? Jadi yang saya tekankan sama istri itu satu, tahu diri gitu. Jadi saya nggak pernah pesan kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi pesan saya tahu diri. Jadi kalau kita mengetahui diri kita sendiri, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Contoh, misalkan saya mau kemana gitu, kecapean, oh iya, badan saya butuh istirahat dulu. Saya mengetahui kalau badan saya capek, saya harus istirahat. Tapi kalau saya tidak tahu diri, saya paksa badan saya dan saya sampai sakit, akhirnya gagal. Salah satu contohnya seperti itu, dan mengukur kemampuan juga. Jadi tahu diri itu luas. Jangan nekat juga. Jangan gitu ya. nekat ya, kamu siapa mau nekat gitu loh. Kamu tembak masih mati kok. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Ya, Sudah sama-sama. ngobrol di 1 jam 1000 pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.